soal surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia. Tiba-tiba ada tuduhan bahwa surat suara itu palsu, tapi terbantahkan oleh Bawaslu sendiri bahwa surat suara itu asli dan berhologram. Berarti dia fix tuduhan yang pertama, surat suara palsu yang digunakan itu sudah terklarifikasi dengan sendiri. Fitnah ini sudah terbantahkan dan terjawab. Berikutnya itu ketua Panwas Malaysia itu kader PKS ini akan menimbulkan sebuah jagasfobia. Orang-orang yang selalu memiliki ketakutan terhadap orang yang menggunakan jilbab, menggunakan tubuh, dan ini sebuah peran desain dan mainstream yang harus dirubah oleh warga negara masyarakat semua. Seakan-akan orang yang menggunakan hijab atau para hijabers itu adalah kader PKS. Ini lucu ini. Ini nggak boleh dipertahankan ini budaya ini. Bagaimana mungkin negara dengan 87,75% penduduknya beragama Muslim, lalu yang menggunakan hijab itu disebut sebagai kader dan simpatisan partai politik tertentu. Ini adalah sebuah pemangkasan hak terhadap warga negara berdasarkan entitas keyakinan yang ada. Berikutnya itu soal keterlibatan ada sebuah tudingan bahwa kubu 02 itu yang mengatur akrobatik demokrasi ini sah dalam kajian politik, boleh saja terjadi, tetapi logika falasnya itu nggak kena. Bagaimana mungkin ya? Sebab alat negara yang dapat digunakan sebagai instrumen politik itu hanya dapat dikendalikan oleh orang-orang yang berkuasa atau yang mengendalikan sistem negara sebagai instrumen dan alat politik. Bawaslu itu adalah instrumen negara, bukan instrumen negara. KPU juga instrumen negara, DKPP juga instrumen negara, dan dapat digunakan sebagai alat politik. Itu yang tidak boleh saja terjadi dan sah. Tetapi yang dapat menginterpretasikan hal ini hanyalah orang-orang yang mengendalikan sistem daripada instrumen negara tersebut. Ya, penguasa, bukan orang di luar penguasa. Jadi kalau kemudian terjadi fitnah yang tak bernalar bahwa kubu 02 yang memainkan akrobatik ini itu enggak logis. Sebab dalam kajian teori politik itu kubu 02 enggak memiliki alat dan sistem politik yang tersistematis dan dapat menggunakan alat negara sebagai instrumen negara sebagai alat politik. Itu seperti itu. Kalau hari ini ada tuduhan bahwa KPU, Bawaslu ataupun DKPP itu lebih cenderung dan memihak kepada kubu 01, itu logis. Dalam kajian teori politik itu logis karena kubu 01 sebagai petahana ataupun istilah incumbent yang masih memiliki kekuasaan untuk mengendalikan sistem ataupun instrumen negara sebagai alat politik. Itu logis. Tetapi saya yakin sungguh bahwa KPU, Bawaslu maupun DKPP itu tetap berpegang teguh terhadap nafas konstitusi, yaitu menegakkan demokrasi tanpa interpretasi, tanpa intimidasi, dan tanpa diskriminasi. Saya yakin
tak etis terlihat gitu. Jadi mengapa saya masih yakin sama Bawaslu, KPU dan DKPP itu insya Allah independen ya. Buktinya di Malaysia itu ditindak dan Bawaslu memastikan bahwa ada kecurangan dan lebih banyak surat-suara itu digunakan untuk kubu tertentu. Itu artinya bahwa tidak tebang pilih dan tidak ada diskriminatif politik dalam penegakan demokrasi. Alhamdulillah. Jadi gitu. Kalau kemudian tuduhan itu ke kubu 02 itu nggak logis dalam kajian logiknya politik. Berikutnya, sungguh naif lah kalau kemudian negara kecolongan dalam merekrut abdi negara untuk menjalankan hajat negara. Kalau kemudian ketua pengawas Bawaslu itu adalah kader PKS, ini sungguh dan sangat bertentangan dengan syarat dan prasyarat menjadi Panwascam, Panwaslu, Panwas Provinsi maupun Bawaslu RI. Karena syarat menjadi seorang komisioner aktif itu adalah jauh dari partai politik. Jadi tak mungkinlah negara kecolongan dalam merekrut orang-orang yang menjadi penyelenggara dari hajat negara tersebut. Jadi saya nggak yakin kalau kemudian ada sebuah tudingan bahwa ketua Panwaslu Malaysia itu adalah kader PKS. Dan terlihat sangat lucu teman-teman. Generasi dan anak bangsa yang menimba ilmu lintas negara dan hanya mampu menjadi sebuah agen dari asuransi politik. Gak mungkin itu, saya gak yakin itu terjadi. Saya yang hanya bersekolah dan menimba ilmu di daerah-daerah terpencil di negara ini aja, kok nggak mau menjadi agen dan asuransi politik semata gitu. Apalagi itu teman-teman anak bangsa yang menimba ilmu sampai ke negara-negara tetangga sampai ke luar negeri. Gak mungkin mereka hanya menjadi sebuah agen dari asuransi politik. Berikutnya teman-teman, itu soal keganjalan-keganjalan yang ditemukan bahwa kenapa penggerebekan dilakukan oleh kubu 02. Ini harus kita ketawa dulu baru jawab ini. Tapi saudara-saudara, saya akan menjawabnya bahwa karena memang yang melakukan kecurangan bukan kubu 02 ya, tapi kubu 01 atau kubu manapun. Makanya kubu 02 ini sebagai the control of democracy. Jadi dia ini melakukan sebuah kontrol terhadap demokrasi yang ada. Itu sah. Gak mungkin saya sebagai perampok lalu kemudian merampok diri saya sendiri. Logikanya seperti itu. Olehnya itu, mengapa kubu 02 melakukan penggerebekan? Karena kubu 02 itu adalah bagian daripada agen demokrasi, agen of control demokrasi. Jadi wajar mereka merasa dicurangi, ya wajar untuk melakukan penggerebekan. Berikutnya, katanya nggak ada polisi, tapi ternyata ada, saya lihat itu ada pernyataan dari polisi Malaysia bahwa mereka bersama beberapa warga negara Indonesia yang melakukan penggerebekan itu. Ini bukti suratnya, saudara-saudara. Ini kan bukti suratnya. Itu artinya semua tudingan ini terbantahkan dan terjawabkan. Lalu klaim kebenaran di kubu mana? Kebenaran itu adalah